Kita berdoa dulu ya, semoga pelaksanaan pembelajaran kita bisa berjalan lancar. Baik, silakan Ketua kelas dipimpin kita lihat kehadirannya. Oke, baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, hari ini kita semua diberi kesehatan, kita bisa belajar dalam keadaan sehat. Kita sudah mempelajari masalah pemanenan ikan. Ya, apa itu pemanenan, kemudian setelah kalian itu dimulai dari kegiatan pasca panen ini. Nah, kalian nanti mengamati ya, di sini kalian lihat apa saja nanti yang terjadi proses di sini dari pemanen, bisa uraikan, kalian analisis dari materi, kemudian bisa dicari dari internet ya. Baik, sudah selesai diskusinya? Oke, anak pintar ya. Jadi kalian kalian betul-betul melaksanakan diskusinya dengan baik ya, semuanya aktif. Baik, nah silakan kita bisa berjalan. Kemudian kelompok 3 silakan. Sudah cukup memahami ya, kalian bisa mencari masalah dari mengamati tadi, kemudian kalian juga bisa menyelesaikannya. Dan kemudian cacat ya. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu berasal dari jarak saat mengangkut ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian makanan yang dikonsumsi ikan tadi juga mempengaruhi mutunya. Kemudian lokasi budidayanya, kemudian keberadaan organisme parasit, juga kandungan senyawa beracun ya, dan kandungan dari polutan. Oke, baik, terima kasih anak-anak, kalian semua anak-anak yang super ya, kalian bisa menyelesaikan semua pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu, kita tetap semangat belajar walaupun belajar kita hanya melalui online ya, tapi kalian harus tetap kreatif, berkreasi ya, inovatif, supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Harapannya kita semua diberi kesehatan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kita ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tugas yang Ibu kasih tolong tetap dikerjakan, dan silahkan kita berdoa dulu ya. Silakan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan dulu Bapak Wahyu. Oh, di ini ya, di RPP-nya. Ada Pak. Oke, sudah saya dapat. Oke, terima kasih Bu. Saya langsung saja. Ibu Vini Sulatri. Tadi pada saat melakukan pembelajaran itu kondisinya itu secara luring atau secara ini Bu, secara daring? Secara daring Pak. Kan dalam pembelajaran supaya medianya lebih bervariasi. Biasanya juga ada video Pak, kemudian ya video paling sering Pak. Apalagi Bu? Biasanya juga saya pakai Google Classroom kalau memang tugas itu Pak untuk pengumpulan, tapi kadang tidak stabil, tergantung juga sih Pak. Artinya semua siswa, semua peserta didik itu bisa terjangkau lah sama jaringan. Iya Pak. Oke, baik Bu. Sering ditampilkan ke peserta didik. Terus saya tanya lagi Bu. Perumpamaan kaitannya kan sekarang kalau misalkan Ibu mengajar secara daring, kira-kira pernah enggak Ibu kaitkan materinya atau diarahkan langsung ke dunia nyata, Bu? Iya, sering Pak. Apalagi kalau kayak tadi Pak. Yang mutu yang dijelaskan. Terus saya coba tanya Bu, di bagian RPP-nya untuk capaian pembelajarannya, kira-kira bagaimana caranya Ibu merumuskan itu Bu, setiap CPL-nya? Begini Pak, tadi kan saya sudah menayangkan berbagai macam ikan yang segar itu yang seperti apa. Kemudian dia juga bisa mengetahui dari situ tadi prinsip pengendalian. Bu, pernah dengar istilah 4C Bu? Pernah Pak. Bisa disebutkan apa-apa itu? 4C itu yang pertama Pak, komunikasi. Bisa disebutkan Bu contohnya di dalam pembelajaran seperti apa itu? Kalau kolaborasi yang saya buat ini Pak dalam kira-kira Ibu Vini
kira-kira apa pentingnya Bu menghadirkan 4C ini di dalam pembelajaran? Dengan menghadirkan 4C ini kita bisa Atau ini di RPP-nya bisa enggak Bu disebutkan atau ditunjukkan bagian mana saja, bagian mana 4C itu terdapat Bu? di diskusi kelompok, kemudian ditanya. Oke, mungkin terakhir Bu, pertanyaan dari saya mengenai sekarang kan kita mengenai pembelajaran abad 21 ya Bu. Ya. Nah itu kan sekarang gencar-gencarnya mengenai pembelajaran abad 21. Kira-kira bisa enggak Bu disebutkan mengenai tentang model-model pembelajaran inovatif itu Bu? Kalau pembelajaran inovatif yang paling sering dipakai biasanya yang ya Bu. Iya Pak. Oke, karena disinggung mengenai TIPEK, saya tanya apa itu TIPEK Bu? TIPEK itu teknologi pedagogik, kemudian teknologi pedagogik, content knowledge. Oke, terima kasih Bu. Mungkin saya cukup Pak, saya kembalikan ke Pak Dr. Syafiuddin Parantenya MPD. Nah, saya hanya meminta ini Bu Vini mendeskripsikan itu deskripsi singkat saja modul 1 dulu. Kemudian lompat ke modul 5. Nah, ya. Nah, deskripsikan dulu itu. Dibahas di modul 1. Silakan. Termasuk judulnya dulu ya. Baik. Oke, baik Pak. Kalau modul 1 itu mengenai ini Pak, budidaya ikan air tawar. Nah, di situ terkait dengan materinya ini, Vini, ini saya lagi-lagi meminta berkaitan dengan modul berapa yang banyak dengan ini, berkaitan dengan modul berapa dan modul berapa misalnya, atau berkaitan semua modul bahan ajar kemarin itu. Silakan. Kalau yang saya angkat mutu ini Pak berkaitan dengan modul 6 Pak di industri perikanannya. Apakah sama pengendalian mutu ikan air tawar dengan ikan air laut? Oke. Kalau untuk pengendalian mutunya sih sebenarnya kurang lebih saja Pak, karena pengendalian mutu ini kan dilakukan setelah panen Pak. Wah, salah satu yang bisa menyebabkan turun itu mutu memang berasal dari memang berasal dari ikannya itu sendiri ya. Nah, ikannya itu sendiri bisa cacat dalam waktu ditangkap atau bagaimana ya. Nah, bisa menurunkan. Nah. Jadi Anda tadi baik dulu nih. Baik ya, saya rasa itu nanti kan artinya pastilah ini sudah mendalami memang bahan ajarnya, dan sebelum sudah pasti dikuasai memang itu. Agak tinggi host ya, merupakan host ini. Cuma saya mau meminta Ibu Vini memberikan kita kepada bahwa habitat ikan air tawar dan ikan air laut ya jelas berbeda ya. Nah kalau saya berlogika bahwa kok ikan air tawar tidak bisa hidup atau bertahan hidup di air laut ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, tapi kalau saya lihat anatomi bahan itu cara bernapasnya sama menggunakan insang ya. Nah, dengan mungkin kalaupun sedikit berbeda, tapi yang saya tidak ngerti ini kenapa kok bisa
walaupun memang habitatnya, tetapi cara bernapas juga sama. Nah, bisa dijelaskan ini, kok tidak bisa bertahan misalnya antara dia. Silakan. Ya, baik Pak. Jadi ikan laut, ikan air tawar memang bernapasnya sama, tapi mereka memiliki tolerir hidup yang berbeda Pak. Terusnya Pak, jadi kalau dia dipindahkan ke tawar, maka dia tidak bisa mentolerir itu, dia tidak bisa akan hidup di perairan tawar. Dan sebaliknya juga seperti itu Pak. Ikan air tawar juga punya batas toleran terhadap ya suhu, kemudian termute Pak. Kali menonjol ada Kadar garam atau salinity. kadar garamnya pastilah tinggi kalau di laut ya. Ya Pak. Ya, jadi pas ikan di laut atau di air tawar dengan tumbuhan yang ada di air. Apa hubungannya, seperti Pak Anu tadi mengatakan ada simbiosis mutualisme di situ. Ibu Hartini juga kemarin mengatakan seperti itu. Coba dijelaskan ya. Ya Pak. Jadi hewan laut ikan itu juga perlu tempat untuk mencari makannya, kemudian tempat dia berlindungnya di situ Pak. Jadi ada hubungan saling ketergantungan di sana Pak. Jadi salah satu itu tadi ya, mutualismenya ke situ. Begitu juga tempat berlindungnya. Nah, apakah menguntungkan tumbuhan kalau ikan berlindung di bawahnya? Menguntungkan Pak. Ya, Pak. Jadi seorang guru yang profesional itu tuntutannya undang-undang guru dan dosen itu ada 4 kompetensi yang harus dipenuhi ya. Salah satunya kompetensi pedagogi. Yang saya tanya, apa sih artinya itu pedagogi? Pedagogik itu Pak, RPP-nya Bu Vini ini mencantumkan PBL ya. Iya Pak. PBL. Artinya ini model pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, saya minta ini langkah-langkahnya ini di kegiatan intinya ini yang dipaparkan sedikit ini. Apakah dengan tidak melihat RPP-nya ya. Silakan sini Bu Vini. Ya baik Pak. Jadi ada langkah-langkah di pembelajaran PBL ini. Yang pertama Pak, mengorientasi peserta didik pada masalah. Bisa ditunjukkan bahwa di mana itu ibu menganut pembelajaran yang host yang berpikir tingkat tinggi ya. Silakan, di mana? Hostnya di sini Pak, atau thinking order skill ada pada proses dia berdiskusi. Di sini dia berdiskusi untuk Kevin ya. Baik, waktunya sudah habis ini. Saya kira saya dengan Pak Wahyudi bisa memprediksi atau meramu bahwa kemampuan minimal Ibu Vini ya, alhamdulillah terpenuhi untuk seruan calon guru yang profesional ya. Baik, silakan nanti sambung oleh teman lain lagi. Ya baik, terima kasih Pak. Ya, terima